Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini, sesi ini kita akan mempelajari financial technology atau kita sebut fintech. Lidah Indonesia kita bacanya fintech memang. Jadi saya memaklumi hal itu, saya tidak meminta untuk kemudian membacanya adalah fintech. Gitu. Biasanya kalau dengan teman-teman waktu saya masih studi itu kita menyebutnya adalah fintech. Tapi kalau di Indonesia menjadi fintech, oke. Mana aja oke. Yang penting financial technology. Jadi ini sangat urgent dibahas karena kita sudah istilahnya zamannya sekarang ada zaman internet. Semuanya dipengaruhi oleh internet, ya kan? Disrupsi digital sangat masif, maka kita pelajari juga bukan hanya lembaga keuangan yang sudah dalam tanda kutip jadul, dalam tanda kutip, tetapi kita juga membahas lembaga keuangan yang jauh lebih marak dibahas kali ini. Nah, saya mulai dulu dengan definisi. Jadi, oke, sebentar. Nah, secara definisi, saya ambil BI. Di BI itu, fintech itu diartikan, didefinisikan, itu gabungan jasa keuangan dan teknologi. Jadi simpelnya adalah lembaga keuangan yang basisnya teknologi. Kita kan belajar lembaga keuangan. Materi kita secara keseluruhan adalah lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, fintech adalah jasa keuangan, lembaga keuangan digabung dengan teknologi. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau ditambahin, BI menjelaskan atau memberi definisi yang agak lebih panjang, kalian bisa cari ini di websitenya BI, nanti muncul kok. Jadi awalnya adalah membayar, kita harus bertatap muka. Saya membayar apapun itu harus secara tatap muka, harus membawa cash, tapi kini bisa transaksinya adalah jarak jauh. Lakukan pembayaran hanya dalam hitungan detik. Nah, ini yang disebut dengan financial technology. Saya membayar tiket pesawat, saya tidak harus pergi ke loket penyedia tiket pesawat. Saya bisa melalui banking, ya kan? Baik itu kalau misalkan Traveloka Anda ada virtual account, kemudian Anda Traveloka Pay dan lain sebagainya, itu masuk ke financial technology. Nah, sebetulnya masih menurut Bank Indonesia juga fintech atau di bahasa Indonesia kan teknologi finansial itu ya tadilah produknya macam-macam, produk layanan teknologi, tapi yang ingin digarisbawahi karena BI itu kaitannya dengan stabilitas moneter, maka dia bilang financial technology ini efeknya adalah pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan. Nah, nanti di akhir kita bahas juga respon BI terhadap financial technology ini. Masih mencoba mendefinisikan fintech itu kalau Financial Stability Board, ya, bentuk inovasi finansial basisnya teknologi. Nanti luaran atau hasil akhirnya macam-macam, model bisnis tertentu, aplikasi tertentu, produk baru, dan sebagainya. Intinya masih sama, yaitu adalah gabungan antara lembaga keuangan dengan inovasi digital. Gabungan antara lembaga keuangan dengan inovasi digital. Nah, maka dari itu tidak seluruh startup, kita sering dengar startup, saya yakin kalian sudah fasih dan familiar dengan istilah itu. Tidak semua startup ya kan, itu adalah fintech. Kenapa? Karena misal Traveloka itu bukan fintech. Traveloka adalah startup. Servisnya adalah penjualan tiket. Shopee adalah startup, servisnya adalah marketplace. Kemudian Gojek adalah startup, yang servisnya adalah kendaraan, oke, mobilitas manusia. Maka dari itu ingin saya tekankan bahwa tidak semua startup itu fintech. Fintech lebih spesifik kepada lembaga keuangan yang melakukan inovasi digital.
Traveloka adalah loket penyedia tiket yang melakukan inovasi digital. Gojek adalah ojek pangkalan yang melakukan inovasi digital. Jadi itu harus dipahami. Jadi ada perbedaan mendasar antara financial technology dan startup itu sendiri. Beberapa atau kebanyakan startup adalah fintech. Apa aja? Dari definisi tersebut kita dapatkan apa aja? Nanti di bawah akan ada lebih detail lagi. Ada yang bagiannya ini dari slide yang ada di BI. Jadi kalau kalian menemukan sama, memang saya ambilnya dari BI. Saya jelaskan aja yang ada di BI. Payment clearing and settlement. Jadi ada P2P transfer, ya kan? Ada flip, ada dulu itu saya lupa. Sekarang yang marak digunakan flip itu payment, clearing, settlement. Intinya dia transfer. Kemudian ada deposit, lending, capital raising, jenis-jenisnya ya. Jadi nanti di sini kalian nggak akan menemukan apa Traveloka, Gojek, Shopee, Tokopedia nggak ketemu di sini karena itu bukan fintech, itu adalah startup. Kemudian ada deposit, lending, capital raising, ngutang, nabung, itu ada. Kemudian ada market support, e-aggregator, ini macam-macam ini dikumpulkan di sini. Kemudian investment and risk management. Kalian sering dengar yang namanya aplikasi Binomo ya kan, iklannya kemana-mana, marah apa namanya viral sekali ya. 2020 akhir itu ya, viral sekali. Nah, Binomo itu adalah investment and risk management. Dia adalah fintech startup. Fintech bidangnya investment and risk management. Jadi kita harus pahami bahwa sekali lagi hanya di bidang keuangan itu kita sebut fintech. Gitu. Nah, kalau kita cari awal mulanya fintech itu sebetulnya hanya menjawab kebutuhan kita. Namanya sesuatu muncul itu biasanya ada jawaban kebutuhan. Jadi karena ada perubahan gaya hidup, ya kan? Ya biasa kita semuanya pakai internet lah, teknologi informasi, kan? Akhirnya kan ada internet semuanya harus serba cepat. Orang-orang lebih suka yang kemudian cepat. Maka kemudian muncullah yang namanya financial technology. Bayar nggak usah ke kasir, urusin uang nggak harus ke bank. Bahkan beberapa bank menerapkan pembukaan rekening tidak harus ke bank. Bahkan beberapa akun saham membolehkan untuk pembukaan akun saham kita tidak harus ke perusahaan sekuritas dan macam-macam. Mengikuti gaya hidup kita yang ya dalam tanda kutip kaum rebahan kali ya kita ini kaum rebahan. Jadi kita lebih suka di atas kursi kemudian menjalankan segalanya dengan HP. Tuh. Benar fintech itu muncul dan memberikan solusi atas segala transaksi jual beli, pembayaran, transfer dan berbagai hal yang lainnya. Intinya adalah kehadiran fintech tujuannya efisiensi kegiatan, gitu. Nah, sebetulnya financial technology ini bisa dibilang sudah lama. Maka ini kalau kalian lihat di slide-nya yang dari Bank Indonesia (BI), itu ada 1.0, 2.0, 3.0, ada 3.5. Kita nggak ada di BI tidak menggolongkan 4.0. Jadi yang kita kenal sekarang adalah Alibaba. Alibaba ada pembayaran, ada Apple Pay, ada Samsung, ada ini yang sebelah sini. Kita ada di sebelah sini. Dalam artian kalau kita trace balik ke belakang itu ada Kickstarter. Saya yakin kalian nggak terlalu familiar dengan Kickstarter. Nggak apa-apa. Ini hanya menunjukkan bahwa finance penggunaan atau penggabungan atau inovasi digital pada lembaga keuangan itu sebenarnya sudah lama. Kalau balik lagi ke 1987-2008 ada bahkan sampai ada krisis yang disebabkan oleh krisis internet, .com bubble itu ada dan seterusnya sampai ke belakang. Kalau ini dulu masih telegraf. Intinya yang ingin disampaikan adalah teknologi itu berkembang. Tapi kemudian baru muncul menjadi fintech sekali lagi. Kapan baru kemudian nama fintech itu apa namanya mulai marak diperdengarkan ya 2012-an antara dua ini. Kalau koneksi saya tidak muncul tolong kasih tahu ya. Jadi gitu. Jadi sekali lagi penggunaan inovasi digital pada lembaga keuangan sudah lama. Tapi kemudian fintech-nya baru diistilahkan sebagai fintech, inovasi digital pada lembaga keuangan diistilahkan fintech itu baru di sebelah sini antara 30 ke 35
tahun 2012-an. Nah, di Indonesia sudah banyak. Kita jangan sampai ketinggalan. Di Indonesia ini data terakhir yang dari BI ini 2017. Sekarang udah ada asosiasi fintech-nya, sudah lebih mapan fintech di Indonesia. Nah, di tahun 2016 nilai transaksinya itu sudah 15,6 miliar. Kemudian di tahun 2017 naik. Jumlahnya startup yang dia bentuknya adalah fintech 126 ke 184. Sekarang banyak termasuk yang ilegal, termasuk yang abal-abal, termasuk yang bodong tuh banyak sekali malahan fintech gitu dalam bentuk startup. Nah, apa saja yang sudah ada di Indonesia hingga 2017, mayoritas penggunaannya adalah untuk pembayaran, payment system, clearing, settlement, transfer gampangannya. Mayoritas kita sekarang itu hanya untuk pembayaran. Bayar makanan pakai GoPay. Gojek bukan fintech, GoPay-nya itu fintech. Kemudian ada, kalau di Shopee itu apa? Shopee Pay itu fintech. Shopee-nya bukan fintech, kita harus pahami. Dan payment kita, apa namanya fintech kita itu mayoritas masih di payment. Yang lain-lain paling kecil saya yakin pasti investment. Karena masyarakat Indonesia masih belum terlalu melek investasi. Kemudian deposit. Nah, capital lending atau peminjaman ini banyak. Orang Indonesia butuhnya uang. Habis itu pinjam uang, malas ke bank, nggak mau ke bank karena takut bla bla bla. Akhirnya pakainya yang fintech. Market aggregate dikit memang. Oke, ini macam-macamnya nanti akan saya bahas. Ini juga macam-macamnya akan saya bahas di sini. Jadi, fintech di Indonesia itu bisa kita kategorikan 9. Ada 9 fintech. Kalian lihat di sini sekali lagi tidak ada Traveloka, tidak ada Shopee, tidak ada Tokopedia, dan sejenis-jenisnya. Oke, saya mulai dari yang pertama. Ini tidak saya buatkan penjelasannya slide by slide, karena nanti akan panjang sampai 9. Saya jelaskan aja secara verbal. Pertama, personal finance and wealth management. Itu ada banyak sekali, saya ambilkan 2. Ada yang sering kita dengar, yang saya ambil yang sering kita dengar. Ada Bareksa, ada Bibit. Mungkin kalian jarang pakai ya Bareksa maupun Bibit. Bareksa atau Bibit itu untuk reksadana. Jadi kenapa dimasukkan ke personal finance? Apa sih personal finance dan wealth management? Jadi untuk finance untuk keperluan pribadi. Saya ingin nabung, saya ingin mengatur keuangan saya, ya kan? Manajemen daripada harta, manajemen harta. Itu ada Bareksa maupun Bibit. Maka fintech itu salah satu jenisnya adalah selain payment, ada untuk mengatur keuangan pribadi. Banyak sekali di luar sana yang masyhur, yang paling sering kita dengar adalah Bareksa dan Bibit. Kedua payment ini paling sering kita dengar. Payment tanpa saya jelaskan pun kalian ngerti. Kalian ngerti Dana, kalian ngerti Flip, kalian ngerti GoPay, kalian ngerti Isaku, kalian ngerti Link aja. Tanpa saya jelaskan, jadi kalau dalam ilmu mantik, ilmu logika, atau kalau saya bahasa Arabnya kan mantik gitu ya. Kalau dalam ilmu logika, itu mendefinisikan itu bisa dengan contoh. Nah ini saya definisikan dengan contoh. Kalian ngerti Link aja. Link aja itu fintech payment. Kalian ngerti Dana. Dana itu fintech payment. Dana itu tidak mengatur personal finance kita. Dana itu hanya membantu kita dalam pembayaran. Oke ya. Kemudian ada namanya remittance. Remittance itu sering ya diistilahkannya adalah teman-teman TKI karena saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri mau ngirim ke Indonesia, itu ada intrajasa, itu remittance. Oke, sekali lagi remittance pengiriman dari luar negeri ke dalam negeri biasanya remittance diidentikan dengan itu. Jarang remittance itu jarang. Saya hanya nemu intrajasa. Nomor 4. Jadi itu juga termasuk fintech. Nomor 4, point of sale system, POS. Sering disingkat POS, point of sale. POT, Pawon, Gobis. Kalau kalian yang mempunyai bisnis, UKM, UMKM, apapun itu, kemudian kalian mau mencoba mengatur keuangan UMKM kalian, tapi via digital. Nah, ini point of sale system. Gampangannya kasir digital. Bisa cetak struk secara digital dan dikirimkan kepada konsumen, bisa membuat laporan keuangan kalian secara digital. Ini financial technology. Di sisi mana dia
Pak ini kan hanya sekedar startup yang membuat akuntansi lebih mudah. Nggak ada hubungannya dengan fintech. Hubungannya dengan fintech adalah ketika memberikan struk pembayaran. POTS, Pawon, Gobi. Sekali lagi kalau kalian belum punya UMKM, belum familiar dengan ini, saya katakan saya ingin memberitahu bahwa ada fintech startup yang dia membantu kita membuat struk, menghitung inventory, berapa sih jumlah stok barang kita di gudang. Nah, ini masuknya di point of sale system dan ini sudah ada beberapa di Indonesia. POT, Pawon, Gobis dan lain-lain. Lending, nah lending ini paling terkenal sama kayak payment. Kita ngertinya payment sama lending, fintech gitu. Apa itu lending? Lending itu meminjamkan, pinjaman, utang. Nah, utang. Ada Alami, ada Amanah, ada Investri, ada Coinworks. Saya nggak yakin kalian ngerti lah, tapi kalian cuma ngerti biasanya ngutang itu bisa online. Cuman itu aja kan. Saya yakin paling nggak kalian tahu bahwasanya ngutang bisa online. Lewat mana ngutang online itu? Lihat sini. Alami, Amanah, Investri, Coinworks, dan masih banyak lagi. Masih sangat amat banyak lagi. Saya ambilkan yang terkenal saja. Oke, jadi fintech itu selain payment dan lending masih ada yang lain. 6, termasuk dalam fintech adalah comparison. Cekaja.com, e-money, dan masih banyak lagi yang lain. Ini tidak terlalu terkenal karena kita jarang pakai. Kenapa comparison ini masuk dalam fintech? Comparison ini hanya membandingkan antara produk keuangan atau jasa keuangan A atau lembaga keuangan A dengan lembaga keuangan B, C, D, E, F. Ya, bandingkan misal ya, yang di sini kalau meminjam uang 10 juta, kita berbicara secara konvensional. Balikinnya 12 juta. Yang di sini 10 juta, kalau 6 bulan, setengah tahun, balikinnya 12,5 juta. Dia bandingkan cost benefitnya, keuntungan sama negatifnya. Dia bandingkan. Menggunakan metadata. Maka dia masih dimasukkan fintech. Meskipun dia secara spesifik tidak ada, saya nggak pernah pakai ya comparison ini, jadi saya tidak terlalu tahu mekanismenya. Tapi yang jelas dia adalah membandingkan metadata, data-data digital dari berbagai provider, dibandingkan, dimasukkan di sini dan disistemkan. Ini kemudian dikategorikan sebagai fintech. Jadi comparison adalah fintech yang membandingkan seluruh fintech yang lain. Kemudian ada insurtech, ini insurance, tapi dalam bentuk startup fintech. Jadi kalau kita familiar dengan Prudent, lagi saya familiar Prudent kalau apa? Asuransi. Takaful kalau yang Islam ya kan. Allianz dan berbagai insuransi yang lain, berbagai asuransi yang lain, itu adalah asuransi yang mempunyai lembaga keuangan yang benar-benar izinnya adalah lembaga keuangan. Nah, ini penting. Lending kan bank juga memberikan pinjaman. Kenapa tidak dimasukkan di sini? Payment kan bank juga memberikan pinjaman, memberikan fasilitas payment. Ada BNI Mobile, ada BRI Mobile dan seluruh mobile yang lain. Kenapa tidak dimasukkan? Karena mereka tidak sepenuhnya fintech. Mereka adalah bank yang memberikan jasa digital. Sama dengan Prudent, sama dengan Takaful atau berbagai nanti insurance atau asuransi, perusahaan asuransi yang lain. Mereka adalah perusahaan asuransi biasa, tetapi kemudian menyediakan layanan digital. Tapi yang namanya berbeda dengan Lifepal, Raja Premi, dan Jaga Diri, itu mereka semuanya adalah murni hanya fintech saja. Seperti itu. Itu perbedaan utama. Kemudian, kemudian ada crowdfunding, nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian terakhir ada crypto dan blockchain. Jadi kalau kalian punya cryptocurrency, mau jualan di mana? Ada marketplace untuk jualan cryptocurrency, yaitu fintech, gitu ya. Dan lain-lain dan seterusnya. Personal finance, wealth management ini termasuk yang investasi. Tadi Binomo itu termasuk personal finance dan wealth management, gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Izin bertanya, Pak. Ya. Maaf, Pak, kalau misal saham online kayak trading. Halo, sinyal saya yang hilang atau? Halo?
gitu. Cuman sekarang ya itu bisa dikategorikan. Maaf, itu tadi sinyal saya kayaknya nggak stabil. Saya pakai HP ini, mungkin nggak terlalu stabil. Gimana ulangi? Ketik aja, kalau nggak diketik. Ini sinyal saya tidak terlalu stabil ini. Bentar, saya share. Ya. Gimana Mas Amar tadi? Silahkan. Iya Pak, misal kalau zaman sekarang itu kan ada saham online gitu, semisal trading gitu. Itu bisa dikategorikan jenis-jenis fintech apa enggak? Ya, jadi sekali lagi fintech itu lembaga keuangan yang bentuknya adalah inovasi digital. Kalau Bank BNI punya mobile banking itu adalah apa namanya lembaga keuangan tapi menggunakan jasa digital. Yang kita masukkan di fintech adalah yang murni digital. Sehingga kalau misalkan pertanyaanmu BNI itu mempunyai BNI Sekuritas, dia punya aplikasi BNI Sekuritas gitu misal. Nggak masuk karena dia bukan murni fintech. Lain dengan yang tadi kita bilang misal Binomo. Saya nggak tahu apalagi yang lain, saya tidak terlalu familiar. Reksa Bibit ini jelas dua-duanya reksadana dan bagus nanti kalau kalian mau mencoba surfing sendiri, browsing ke Bareksa Bibit. Jadi pertanyaannya Mas Amar tadi ya yang investasi itu masuknya personal finance, mereka masuk fintech. Yang penting dia adalah murni jasa inovasi digital. Seperti itu. Dana tidak bermula dari bank, Flip tidak bermula dari bank, GoPay tidak bermula dari bank. Ya. Maka dari itu semuanya ini adalah fintech. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, baik, saya lanjutkan. Jadi ini petanya ya, ada payment banyak sekali, lending, personal finance, comparison, insurtech, crowdfunding, crypto, blockchain, accounting juga, POS system masih banyak lagi yang ada di Indonesia. Oke, baik, kalau udah selesai kita akan masuk ke yang lain. Nggak ada pertanyaan? Saya ulangi sekali lagi. Oke, jadi sekali lagi itu semuanya adalah fintech. Fintech, saya ingin menekankan, yang ingin saya tekankan sekali adalah fintech tidak melulu payment, tidak perlu pinjam meminjam. Fintech itu banyak, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke crowdfunding, urun dana. Nah, kalau kalian masih asing, saya sebut saja kitabisa.com. Kalian pasti familiar dengan kitabisa.com. Ya, paling nggak itu di Indonesia paling besar kitabisa.com. Yang lain ada tapi namanya tidak sebesar kitabisa.com. Aset saya nggak tahu lah kalau perbandingan aset. Oke, crowdfunding, urun dana, atau kalian sering dengar P2P, person to person lending, person to person equity financing atau yang lain lah. Ada tulisannya adalah mana? P2P, oke ya. Sekali lagi P2P. Mungkin kalau ini kalian sering dengar P2P. Nah, kita sebelum berbicara P2P, apa itu P2P? Peer to peer atau person to person, berbeda dengan ada lagi B2B, business to business. Dan seterusnya kita akan mulai dengan pembahasan yang crowdfunding-nya dulu, umumnya dulu. Jadi gini, saya harus jelaskan dulu definisinya. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah praktek mendanai proyek atau usaha dengan mengumpulkan uang kecil tapi dari orang yang banyak, biasanya melalui internet. Sekali lagi, saya harus gambar. Crowdfunding itu adalah mengumpulkan uang. Jadi kalian punya sebuah kalian mempunyai usaha.
Kalian mempunyai usaha A. Oke, kalian butuh dana. Nah, crowdfunding adalah mengumpulkan dana dari banyak sekali orang. Berapa banyak? Super banyak. Tidak terhitung. Namanya juga crowd. Crowd itu keramaian populasi banyak orang gitu lah ya. Nah, crowdfunding adalah mengumpulkan dana dari orang-orang ini. Dari jumlah orang yang banyak, tapi jumlahnya itu kecil. Oke, jumlahnya itu kecil. Tidak banyak. Nah, makanya jumlah orang yang banyak itu nanti tetap menghasilkan jumlah totalnya adalah banyak untuk mendanai bisnis ini. Maka dari itu di sini saya definisikan atau didefinisikan praktek mendanai proyek atau usaha. Apa proyek atau usahanya? Proyek usahanya ini apa ya? Macam-macam. Jualan, eh, bikin buku, bikin konser, bikin film, macam-macam ya. Sangat amat banyak. Intinya adalah saat ini melalui internet. Saat ini prakteknya kalau disebut crowdfunding itu identiknya adalah melalui internet. Nah, crowdfunding itu menghubungkan unit surplus dan unit defisit secara langsung tanpa pihak ketiga dengan bantuan internet. Dulu tanpa adanya dulu itu kalau tidak ada crowdfunding itu perlu ada orang ketiga di sini. Siapa orang ketiganya? Bank. Bank ini kan tugasnya kalau kita kembali lagi ke pelajaran kita yang pertama sekali. Tugas bank dan lembaga keuangan adalah menghubungkan unit surplus kepada unit defisit. Unit defisit adalah usaha ini yang ingin orang yang menjalankan usaha, oke, bisnis mau ekspansi pengembangan, dan unit surplus adalah orang-orang yang kebanyakan uang, punya uang nganggur gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya pihak ketiga mediator dan itulah fungsi bank maupun lembaga keuangan lain menjadi pihak ketiga, menjadi mediator. Crowdfunding itu menghubungkan unit surplus dan unit defisit langsung tanpa pihak ketiga. Sehingga dengan adanya crowdfunding, bank ini dicoret. Bank ini dicoret. Tidak ada lagi bank. Langsung hubungannya antara unit surplus dengan unit defisit. Otomatis nanti biayanya lebih murah. Kalau kita lewat bank, bank ngambil juga. Ngambilnya biasanya banyak. Ya. Nah, pihak ketiga yang saya maksud, tadi sudah saya sebutkan adalah lembaga keuangan. Gitu. Nah, kalau kita ingat lagi, lembaga keuangan tadi saya sudah sebutkan, itu mediator menghubungkan pihak surplus dan pihak defisit. Maka di crowdfunding ini, pola penyaluran, gini, kita ingat-ingat dulu. Pola penyaluran kalau ada bank, oke, kalau misalkan ada bank, itu ketika unit surplus ingin menyalurkan uang kepada unit defisit, dia nggak bisa memilih bahwasanya ingin menyalurkan kepada unit defisit A. Unit defisit kan ada banyak sekali dan bank mempunyai listnya, ya kan? Pihak unit surplus yang ini itu pinginnya menyalurkannya ke sini, ke A. Tetapi kemudian karena ada pihak ketiga melihat bahwasanya oh lebih menarik disalurkan ke yang B karena untungnya lebih banyak. Misal ya, crowdfunding itu bisa kita membiayai film, ada sutradara, nggak mau disetir oleh produser. Contoh, di Indonesia ada Hanung, dengan kontroversinya kita singkirkan dulu. Hanung Bramantyo dia membuat film sendiri karena tanpa produser. Oke? Itu bisa dilakukan. Pendanaannya dari mana? Pendanaannya dari masyarakat. Bank kan kalau mendanai film kan mikir-mikir. Apa nanti filmnya profit? Filmnya terlalu idealis, masyarakat nggak suka. Hanung tidak perlu masyarakat suka, yang perlu adalah beberapa penonton ini yang suka. Nah, maka dari itu kalau kita ingat pola penyaluran uang kalau ada mediator, itu pihak surplus tidak bisa menentukan kepada siapa uangnya mengalir. Pihak defisit juga nggak bisa memberitahu pihak surplus bahwa kami ini butuh dan Anda adalah donatur terbaik saya. Gitu. Oh, amro, Nah,
Di sini kemudian ada fungsi crowdfunding. Crowdfunding ini menghilangkan yang bank ini, ya kan, pihak ketiga ini untuk kemudian pihak surplus, unit surplus menyalurkan kepada unit defisit siapapun yang dia mau. Kita mungkin bertanya, pihak penyedia website itu kan ada juga, dan pihak penyedia website ini seperti pihak ketiga, enggak, salah. Pihak penyedia website atau platform daripada aplikasi crowdfunding itu bukan pihak ketiga. Kenapa? Karena fungsinya itu tidak lebih dari pool, wadah, ya kan? Fungsi bank ini itu tidak digantikan dengan platform. Kalau kita ke kita bisa itu hanya platform. Dia menghubungkan pihak surplus dan pihak defisit. Pihak surplusnya milih sendiri pihak defisitnya. Tidak ngapa-ngapain. Platform ini sifatnya pasif, hanya maintenance platformnya. Tapi bank enggak, bank berperan aktif. Bank yang menentukan kepada siapa kita akan berinvestasi. Gitu. Maka dari itu karena fungsinya tidak lebih dari pool, wadah, platform, dia tidak bisa dikatakan pihak ketiga. Kita mungkin bertanya lagi, nah tapi kan namanya penyedia platform, crowdfunding, website, apapun, itu kan ngambil uang upah juga, betul. Tetapi mengambil upah ini tidak menjadikan peran dia sebagai platform adalah aktif. Peran dia tetap pasif. Anda posting, kami dapat fee. Anda ambil uang, ya kan? Kami dapat fee. Seperti itu, sesimpel itu. Beda dengan bank yang perannya aktif. Sampai sini ada yang tanya sebelum saya masuk ke jenis-jenis crowdfunding yang nanti masuk ke P2P lending. Sejarah saya skip aja lah. Oke, ada yang tanya? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan kalau nggak ada yang tanya. Crowdfunding jenisnya ada 4. Kalau kalian cuma ngertinya adalah kita bisa, salah. Ngertinya cuma utang online, salah. Justru maraknya pertama kali adalah yang reward based crowdfunding. Menarik sekali reward based crowdfunding di US itu. Sejak tahun 2016 saya mengikuti reward based ini luar biasa. Nanti saya jelaskan. Equity based Indonesia agak telat, tapi sekarang sudah maju sekali OJK kita. Alhamdulillah. Sebelum saya masuk ke jenis-jenisnya, jadi ada 4 basically, ada litigation sebetulnya, tapi saya nggak masukkan, litigation, crowdfunding, saya nggak masukkan. Pihak penting ini perlu tahu, campaign, kampanye, itu adalah event atau barang yang didanai melalui crowdfunding. Nanti istilah-istilah ini saya pakai. Creator adalah pembuat kampanyenya tadi. Backer adalah donatur, penyandang yang nge-backup. Jadi kenapa namanya backer? Karena dulu munculnya kan reward based crowdfunding. Ada orang pingin bikin game, susah pingin game nyari donatur. Nah, akhirnya project game itu di backup. Nah, istilah backup itulah yang kemudian memunculkan namanya backer. Orang yang backup, itu pemberi dana melalui crowdfunding. Oke, diingat-ingat campaign, creator, sama backer. Kita mulai dari reward based crowdfunding. Jadi sekali lagi, crowdfunding itu awal mulanya itu paling santer adalah reward based. Apa itu reward based? Di sini creator menawarkan reward kepada para backers. Oke, rewardnya macam-macam, barang, produk, dan lain. Misal, ada orang mau membuat sebuah game, katakanlah Mobile Legend. Oke, Mobile Legend katakan dia masih tahap 0 pengembangan. Dia posting di sebuah platform crowdfunding, dijanjikan kepada siapapun. Dijanjikan kepada siapapun yang mau nge-backup Mobile Legend ini nanti akan dapat diamond sekian, dapat saya nggak apalah aja, dapat skin apa aja, itu dijanjikan. Berarti mereka nge-backup awal. Bagi mereka yang nggak ikut nge-backup, nggak ikut ngedonasi, ya main game biasa. Dia akan beli, purchase di tengah, ya kan, bayar dan sebagainya. Tapi kalau mau nge-backup, dia dapat privilege A, B, C, D, E. Nah, itu contohnya. Oke. Membuat inovasi teknologi yang agak nyeleneh apa? Nanti bisa dijanjikan dikirim. Biasanya janjinya adalah ini nanti kalau dijual di pasaran harganya $100. Bagi bakers, maka kami diskon menjadi $50 plus bonus apa. Nah, gitu.
Jika Anda menyumbang $50, maka akan mendapat satu produk ini. Jika Anda mendapat $250, maka Anda dapat 7 produk. Nah, seperti itu. Itu reward based crowdfunding. Jadi saya ingin membuat inovasi, tapi kepada donatur saya kasih hadiahnya adalah barang. Apa keuntungannya bagi creator? Dia bisa membuat produk sesuai idealisme dia tanpa intervensi apapun. Ya kan? Karena manusia itu kompleks. Ada yang ingin nyeleneh. Creator juga nyeleneh. Nah, cocok. Ketemu di crowdfunding. Kalau pakai pihak ketiga, yaitu bank, lembaga keuangan, nggak bakal bisa. Lembaga keuangan itu nyari yang profitnya jelas. Kalau kebanyakan idealisme nggak jelas profit, bank geser, nggak mau mereka. Oke? Jadi ini adalah reward based crowdfunding. Tapi backer punya resiko. Apa resikonya? Kampanye gagal. Terjadi berarti kampanyenya gagal terjadi. Sudah di backup, dananya masuk sekian ribu dolar, kemudian produknya gagal. Ya gimana? Terus gimana backer? Ya gigit jari. Itu biasa. Itu biasa. Ini namanya information asymmetry yang ada di crowdfunding. Kalau kalian nyari nanti skripsi atau judul apapun ini, information asymmetry, crowdfunding, banyak sekali itu. Itu ya. Nah, kalau produk sukses, ya kan, otomatis dia akan menjadi perusahaan besar. Baker juga mempunyai disadvantage, mempunyai ketidakuntungan. Apa? Nah, kalau perusahaannya besar kan, dia akan mengandai-andai. Wah, andai dulu saya dapatnya bukan produknya, saya dapatnya adalah saham. Itu juga masih ketidakuntungan. Tapi tidak semua produk yang sukses akan kemudian menjadi perusahaan besar. Produk sukses kemudian dia bikin produk yang lain itu masih bisa. Si creator kemudian pindah lagi produk lain. Terus. Contoh dari reward based crowdfunding ini adalah saya kasih contoh di sini dari Kickstarter. Kickstarter ini salah satu crowdfunding terbesar di US sana, ya termasuk yang pertama kali memulai dan pertamanya reward based semua. Saya kasih contoh ini game ini kayaknya. Ya, board game. Forest of Pangaya. Oke. Ada berbagai nominal yang kita bisa donasikan. Bisa 55 euro, 67 dolar, bisa 67 dolar, bisa 30 dolar dan macam-macam. Itu nanti dikasih detailnya di sini nih. Kalau Anda bayar 67 dolar atau 67 dolar ya, itu nanti Anda dapat satu standard edition, premium stretch, 80 extra wood. Tapi kalau Anda nyumbangnya 60 dolar, Anda dapatnya ini. Tapi kalau nanti produknya sudah jadi dan kemudian dipasarkan, harganya pasti lebih tinggi daripada ini. Makanya donatur backer itu untung-untungan. Oke ya, saya lanjutkan. Equity based crowdfunding. Kalau tadi reward based crowdfunding itu untungnya atau bonusnya kepada donatur, kepada backer adalah barang, equity ini berarti donaturnya menjadi pemilik saham. Creator menawarkan sejumlah saham atas dana yang diberikan backers. Jadi backers dapat dividen saham. Oke ya. Sekali lagi jadi dapat dividen saham. Contoh ini, misal nanti PT Forest of Pangaya ini nanti jadi di PT besar, maka ada sahamnya, maka di equity base kita nggak dapat produknya, kita mendapatkan sahamnya. Oke. Apa keuntungan creator? Suntikan saham jauh lebih mudah. Tidak harus nunggu harus ke pasar modal. Karena nunggu untuk bisa melantai di pasar modal, nanti kita belajar di materi pasar modal, itu susah, tahapannya banyak. Nah, di crowdfunding, nggak perlu perusahaannya sudah mapan, yang penting menjanjikan, di ACC oleh platform, maka dia bisa menawarkan saham dengan mudah. Sisi negatif creator, status backer adalah pemilik saham. Backer yang di reward itu hanya donasi, reward base hanya donasi, di sini dia adalah pemilik saham. Maka creator harus membuat laporan perusahaan, laporan keuangan, harus bagi dividen, dan lain-lain. Itu sisi negatif. Backer dapat keuntungan apa? Beli saham ketika masih murah banget. Menjanjikan startup biasanya menjanjikan, enggak semuanya. Startup 90% fail. Saya sudah sampaikan itu kan. 10% sukses. Tapi ya itulah, dengan crowdfunding ini jadi lebih mudah. Sisi negatif, produk dan perusahaan bisa jadi gagal. Sama dengan reward based tadi. Contoh adalah smart tire. Apa smart tire? Smart tire ini adalah ban yang nggak pakai angin. Perusahaan bank nggak pakai angin. Kalian saya yakin pernah lihat iklannya atau pernah dengar. Itu investornya dari crowdfunding. Oke, crowdfunding itu sekali lagi jumlahnya kecil tapi dari orang banyak.
saya bisa invest sebesar $100, $100 sejuta. Atau mungkin saya nggak tahu ya, tergantung peraturannya. Mungkin bisa 500.000, 200.000, 100.000. Itu kita bisa dapat. Oke. Dan ini nanti perbedaannya, tampilannya salah satunya ini. Kalau di reward base tadi ada imbalannya kan, kalau ini investasinya ditulis ini minimal $100. Berapa kita mau invest, ya kan? Di sini ada laporan keuangan. Laporan revenue-nya selama ini masih $0, net loss-nya udah segini, short term debt-nya nggak ada, dan macam-macam ini ada laporan keuangan. Karena dia harus transparan kepada para investor. Saya lanjutkan. Nah, ini baru kita masuk peer-to-peer lending, P2P lending. P2P lending adalah bagian dari crowdfunding. Apa? Debt-based. Crowdfunding yang basisnya adalah utang. Gitu. Jadi kita kalau ada yang menyamakan P2P dengan crowdfunding, salah. P2P adalah bagian dari crowdfunding karena crowdfunding masih banyak sekali jenisnya. Nah, pada debt-based crowdfunding ini, creator bikin kampanye isinya mau pinjam uang. Beda dengan yang tadi. Ini ya, ini creator bikin kampanye isinya, ayo siapa yang mau nanti saya kasih bonus game, saya kasih bonus produk. Di sini ayo siapa yang mau nanti dapat saham. Tapi di utang, ya namanya utang ya utang. Utang itu, saya mau pinjam utang, saya ada kegiatan ini. Gimana untungnya? Dari bunga. Pemberi pinjaman atau backers, secara konvensional, mereka dapat keuntungan dari bunga. Ada yang syariah nggak, Pak? Ada sih yang ngaku syariah, investasi syariah, amanah syariah. Saya nggak pernah ngecek, tapi seberapa dalam mereka syariahnya. Nggak tahu nanti sudah pernah ada skripsinya mungkin dari univ-univ lain. Kalau belum ada, kalian kapan-kapan bisa bikin skripsi tentang amanah ataupun investasi atau apapun. Tapi saya yakin sulit sebetulnya. Saya lanjutkan. Jadi keuntungannya itu dari bunga, ya. Platform itu juga dapat keuntungan dari bunga juga. Double. Makanya kalau kita pinjamnya itu peer-to-peer lending itu mahal. Kenapa yang ngambil untung 2 orang? Ya, begitulah. Oke ya. Nah, tapi lebih mudah daripada kentang gitu. Nah, kita perlu dicatat ini. Crowdfunding jenis debt based ini ada 2 jenis. Ada yang pemain utamanya adalah platform itu sendiri, atau ada yang pemain utamanya adalah creator. Jadi creator membuat kampanye. Oke? Itu termasuk peer to peer lending debt based. Atau platformnya tidak menyediakan tempat bagi creator untuk bikin kampanye. Ya platformnya sendiri nawarin, ayo siapa mau utang sama saya, gitu. Juga bisa. Contohnya Coinworks, nanti saya jelaskan. Nah, pinjol, ini lain. Pinjol, pinjaman online, itu saya definisikan lebih luas lagi. Pinjol tidak harus crowdfunding basisnya. Pinjol itu bisa SMS itu loh, SMS, silahkan pinjaman, hubungi nomor ini, nanti kirim KTP, kirim KK foto, uang cair, ya kan? Nah, ini beda. Pinjol ini lebih luas. Pinjol termasuk crowdfunding, termasuk SMS pinjaman online nggak jelas yang tiap hari. Butuh 5 juta, butuh 10 juta, kami siap. Nah, itu pinjaman online itu. Nah, pinjaman online itu mayoritas ilegal. Yang SMS itu saya yakin mayoritas ilegal. Beberapa P2P lending maupun pinjaman online bunganya sangat tinggi, 13,5% coba. Kalian pinjam ke bank itu biasanya mentok 8, 11, ini 13,5, tinggi-tinggi. Pinjaman online ilegal biasanya nagihnya caranya di luar batas etika. Yang SMS online tadi mengancam sanak keluarga, memberi informasi buruk ke lingkar teman kita, hack sosial media dan lain-lain lah, ngeri lah. Kalian atau punya orang tua tidak usah tergiur dengan hal-hal tersebut. Oke. Nah, saya kasih contoh. Peer-to-peer lending, debt-based crowdfunding, yang dimana creator membuat kampanye. Ini ada di Akseleran. Akseleran.com, ini ada contohnya. Jumlah pinjaman 1.600.000, tenor 2 bulan, agunan tidak ada. Tenor 3 bulan, pinjaman sekian, bunga efektif sekian, dan lain-lain. Oke? Ini apa namanya, kalian bisa cari. Ini di sini berarti lebih secure karena saya bisa ngutangi dan saya tahu siapa yang saya utangi. Creator, backer tahu kepada siapa dia ngutangi. Beda dengan Coinworks. Coinworks tampilannya seperti ini. Kita sudah memberi utang sebanyak sekian tahun ini. Beda. Coinworks itu dia adalah pemberi utang. Tapi Akseleran adalah platform menghubungkan antara yang butuh utang dan yang memberi utang.
Coinworks adalah crowdfunding juga, tetapi kepada pemberi hanya memberi utang. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, terakhir donation based crowdfunding, kitabisa.com. Nah, ini terkenal. Kalau crowdfunding ini backers-nya tidak dapat reward apapun, ya namanya juga donasi, nggak ada yang namanya imbal balik. Oke, event yang di crowdfundingin apa aja macam sosial, religi, bencana, fasih lah kalian buka Kitabisa itu pasti banyak ngerti lah kalian. Nah, ada sisi negatifnya. Informasi asimetri itu ada di seluruh crowdfunding, tapi di donasi ini lebih gede sebetulnya. Karena apa? Karena hasil donasi itu bisa disalahgunakan creator tanpa pertanggungjawaban. Donasi dibuka jumlahnya 200 juta, membutuhkan rumah Pak Yayan yang sudah bekerja 5 tahun, tidak punya rumah, bla bla bla, gitulah ya. Ternyata kan donasinya nggak dikasih. Siapa yang ngerti? Kita donatur nggak ngerti, backers nggak ngerti. Oke? Maka kampanye donasinya bisa fake. Ataupun kalau kampanyenya asli itu bisa jadi disunat dulu. Dipotong dulu oleh kreator sebelum dikasihkan ke pihak terkait. Atau bahkan, nah ini secara keseluruhan, seluruh crowdfunding itu rentan dengan tindak pencucian uang. Waktu saya presentasi di di OJK, saya ditanya, ini gimana nanti crowdfunding? Kaitannya dengan tindak pencucian uang. Benar juga, tindak pencucian uang ini sangat gampang di crowdfunding ini. Nah, itu juga rentan tindak pencucian uang. Bisa jadi orang sok-sokan bikin kampanye, tapi donaturnya, backernya adalah orang yang mau nyuci uang itu tadi. Bisa itu. Oke, contoh kitabisa.com, kakek Budi menahan lapar demi cucu dan anaknya. Nah, kalian ngerti dari mana kakek Budi kan repot. Oke ya, tapi terkumpul 171 juta. Itulah. Badan bungkuk tempuh 30 km. Ya, kita nggak tahu ini real atau enggak. Tapi sudah terkumpul 47 juta. Jadi ada information asimetri memang. Nah, ya itulah. Gitu. Oke. Sekaligus saja biar tutupnya sekalian. Apa respon Bank Indonesia? Respon Bank Indonesia dia membuat sebuah peraturan untuk meregulasi seluruh fintech. Ada PBI nomor sekian itu penyelenggaraan fintechnya. Ada peraturan gubernur BI itu terkait sandbox. Apa itu sandbox? Uji coba terbatas. Oke, uji coba terbatas. Ada peraturan gubernur tentang cara daftar fintech dan lain-lain. OJK juga merespon. Ini saya singkat aja sebetulnya. Respon OJK apa? Investasi ilegal itu. Investasi ilegal kan sekarang banyak memanfaatkan fintech. Fintech itu, nah makanya OJK meluncurkan list secara reguler, secara berkala tentang fintech apa saja yang harus. Terus juga OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Baik, materinya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika mau ada yang bertanya. Oh, sorry, ini saya mute. Ya, silahkan yang mau bertanya. Tapi ini orangnya berkurang ini jadi 94. Apa hilang keluar nggak bisa masuk lagi karena saya lock ya. Silahkan yang mau bertanya. Nggak ada yang tanya. Bisa di unmute yang mau tanya bisa di unmute silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya cukupkan saja di sini. Materinya kita cukupkan. Nanti akan ada beberapa hal di luar materi yang akan kita bicarakan. Baik, ini adalah materi tentang financial technology. Jadi itu luas sekali sebetulnya. Ada tentang pembayaran dan tentang crowdfunding. Crowdfundingnya banyak. Kita cukupkan di sini. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah bersama-sama menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.